Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh dengan NPM 19070237. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 2 regular C Banjarmasin. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau UNISKA. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kenapa K3 penting untuk diterapkan. Tugas ini saya buat untuk melaksanakan kewajiban saya pada mata kuliah dasar K3 dengan dosen pengajar Ibu Melia Parika Indah SKM MSc. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian K3, fungsi K3, tujuan K3, peranan K3 dalam perusahaan, ruang lingkup K3, dan jenis bahaya dalam K3. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, tolong disimak ya benar-benar mengenai penjelasan pada video ini. Jadi pengertian K3 adalah sebuah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Arti ketiga yang berarti keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian K3 secara keilmuan, yang kedua pengertian K3 secara filosofis. Yang pertama, pengertian K3 secara keilmuan. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, pengertian K3 secara filosofis, suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terdapat hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Pengertian K3 menurut para ahli. Ada 6 pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Mathis dan Jackson, yang mana di sini mereka menjelaskan bahwa pengertian K3 adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan, dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua dari Ardana, yang menjelaskan bahwa pengertian K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu ada dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, PRIPO, yang mana pengertian dari K3 menurut PRIPO adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan spesifik, penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat kerja dan pelaksanaannya melalui surat panggilan, denda, atau sanksi lainnya. Yang keempat, Hadiningrum. Menurut Hadiningrum, pengertian K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material,
dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Yang kelima, Widodo. Menurut Widodo, K3 adalah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Yang terakhir, yang keenam, dari World Health Organization atau WHO. Menurut WHO, pengertian ketiga adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Fungsi K3. Pada pelaksanaannya, K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendaliannya bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang keenam, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya, tujuan K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Berikut ini adalah fungsi dari K3 secara umum. Yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan orang yang berada di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Peran ketiga dalam perusahaan. Berikut ini adalah peran ketiga dalam lingkungan kerja. Yang pertama, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3. Yang pertama, lingkungan kerja. Ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas pekerjaan. Kondisi lingkungan kerja harus memadai seperti suhu, ventilasi, penerangan, dan situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Ini adalah semua alat
kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya, kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Yang ketiga, metode kerja. Ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontak. Contoh bahaya ketiga jenis kimia adalah gas bahan kimia yang beracun, uap bahan kimia, dan abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang kedua, bahaya jenis fisika. Bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Contoh bahaya ketiga jenis fisika. Yang pertama, temperatur ekstrim atau terlalu dingin atau terlalu panas. Yang kedua, suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak. Yang ketiga, kondisi udara yang tidak wajar. Yang ketiga, bahaya jenis pekerjaan. Bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa pekerja. Contoh bahaya ketiga jenis ini, yang pertama, penerangan di lokasi kerja sangat minim yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang kedua, pekerjaan pengangkutan barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka atau cedera lainnya. Yang ketiga, peralatan dan pengamanan yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan pekerja terluka atau cedera. Nah, dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, maka itu dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Bila suatu tempat kerja secara khusus memperhatikan K3, maka karyawan dapat bekerja dengan aman, tentram, dan produktif dalam bekerja. Apabila K3 tidak diterapkan, maka akan menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungannya. Nah, mungkin hanya segitulah penjelasan mengenai peranan penting terhadap K3. Jadi, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.